Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wirayuda dengan NIM 21631007, program studi perbankan syariah. Nah, di sini saya akan mewawancarai dengan narasumber dengan nama siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Masruri. Saya dari Desa Air Kaki, Kecamatan Pedawatan. Sini, Kak, ingin meminta waktu sedikit dari Kakak. Boleh. Nah, di sini saya akan bertanya-tanyalah tentang kakaknya. Nah, di sini kakak itu sebagai profesi apa, Kak, ya? Untuk saat ini saya ini kuliah sambil bekerja, Kak. Bagusnya, Kak, ya. Sambil kuliah mencari ilmu dan juga bisa bekerja. Nah, di situ bisa meringankan biaya orang tua, Kak, ya. Betul, Kak. Boleh tahu, Kak, di sini mengenai tentang keuangan kakak ya sedikit. Kira-kira berapa sih kakak dalam melakukan pekerjaan itu, gajinya berapa, Kak? Untuk saat ini saya itu kalau untuk gaji harian, Kak. Untuk satu hari itu sekitar 50.000. 50.000. Nah, boleh saya tahu, Kak, itu bekerja apa, Kak, ya? Untuk saat ini saya itu diamanahkan oleh Pak Ade saya untuk mengelola bakso miliknya. Jadi saya di sini mengelola bagian ya kayak seperti belanja, mengatur keuangan, masak, dan menyiapkan hal-hal lainnya. Nah, di sini, Kak, saya boleh tahu berapa sih pengeluaran kakak dalam satu bulan itu ketika kakak mendapatkan suatu uang atau gaji kakak? Kalau untuk pengeluaran sekitar 600.000 per bulan. Karena sebenarnya itu kan saya gajinya itu 50.000 per bulan. Nah, bukan 50.000 per hari. Nah, 30.000 itu saya alokasikan untuk menabung. Kemudian yang 20.000 ini untuk biaya hidup saya seperti ya merokok, jajan, atau makan. Itu 20.000. Itu ditabung, Kak, ya, uangnya? Betul. Boleh saya tahu kakak tuh menabung di mana, Kak, ya? Untuk saat ini saya itu menabung manual, Kak, yaitu ya lewat kayak seperti celengan. Di celengan, Kak, ya? Iya. Tapi di sini, Kak, ya, saya memberi saran untuk kakak, alangkah baik kakak tuh menabung biar aman nantinya langsung ke instansi atau di perbankan, Kak. Apa sih kalau boleh tahu kelebihan kalau misalkan kita menabung di perbankan ataupun di bank dibandingkan dengan ya kita menabung di manual ini tadi? Nah, untuk keuntungan menabung di bank itu, Kak, nah, kalau di bank tuh ada bank tuh ada dua, Kak, di sini. Ada yang namanya bank konvensional dan yang kedua itu ada bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, alangkah baiknya kakak tuh menabung di bank BSI, yang dimana di bank BSI itu berbeda dengan bank konvensional. Kalau di bank konvensional itu ada namanya bunga. Nah, kalau yang di bank BSI itu tidak menggunakan bunga, Kak. Kakak tuh ketika menabung tidak ada potongan, Kak. Mungkin cuman ada beberapa saldo lah, Kak. Ada juga yang menggunakan saldonya tuh nol, Kak. Nol saldo, nol rupiah. 0 rupiah. Nah, selanjutnya nih, Kak, ingin tanya-tanya, untuk apa sih tabungan kakak untuk kedepannya? Kalau untuk tabungan saya kan sekarang itu pasti saya masih sekolah ataupun masih kuliah. Pastinya akan ada kebutuhan-kebutuhan ya seperti nanti ada sidang, kemudian ada wisuda, kemudian nanti bisa jadi saya ketika saya lulus menjadi sarjana, ketika saya sudah jadi sarjana, saya akan membuka suatu usaha. Nah, disitulah tabungan saya akan gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Wah, bagus sekali itu, Kak, ya. Manajemen kakak ke depannya kan. Nah, di sini, Kak, selanjutnya saya akan bertanya mengenai tentang apa aja sih aset yang kakak miliki saat ini? Untuk aset yang saya miliki nggak banyak, seperti ya motor untuk transportasi saya sehari-hari, kemudian saya punya laptop untuk kebutuhan nugas kuliah, kemudian saya juga punya handphone untuk menunjang ya komunikasi dalam sehari-hari. Saya rasa itu aset saya. Kira-kira dari aset yang dimiliki kakak tuh jumlahnya tuh berapa, Kak, ya? Kalau untuk jumlah sekitar 18, kalau misalkan motor Honda Beat itu sekitar 18 juta, kemudian untuk handphone itu paling 3 juta, kisaran 3 juta, 18 tambah 3, 21, ditambah laptop 6 juta, jadi 27 juta. Agak banyak juga, Kak, ya, aset kakak yang dimiliki saat ini. Alhamdulillah. Nah,
dengan aset yang kakak miliki saat ini, apakah kakak mempunyai hutang pada saat ini atau yang kemarin? Kalau untuk utang sejauh ini saya tidak memiliki utang. Bagus sekali sih Kak ya. Di sini ada pertanyaan dari kakak mengenai tentang keuangan syariah atau lain sebagainya. Jadi gini Kak, saya itu dulu kan pernah tuh menabung di bank konvensional kan. Nah setiap bulan itu pasti ada potongannya Kak. Jadi ya itulah yang membuat saya tuh mikir 2 kali untuk nabung di bank. Nah pertanyaan di sini Kak, sama nggak sih antara bank BS ini dengan bank konvensional tadi? Ada potongannya nggak per bulannya? Nah, untuk perbedaan ya Kak ya, pasti bank konvensional dengan bank BS itu pasti ada berbeda. Kalau di bank konvensional itu pasti ada potongan tiap bulannya ketika kita menabung. Betul. Ketika kita di bank BS itu tidak ada potongan Kak, karena tidak ada yang namanya bunga di situ. Dan keuntungan lainnya dari bank BSI dengan bank konvensional itu dengan produknya Kak. Misalnya kakak ya, jika ingin membuka usaha modalnya kurang, nah kakak bisa mengajukan pembiayaan ke bank BSI, bank syariah. Nah itu menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah itu akad kerjasama, nah, yang dimana bank itu sebagai pemodal, nah kakak itu sebagai pengelolanya. Nah nantinya di situ misalnya dapat keuntungan itu dibagi kedua belah pihak, ya, dengan kesepakatan bersama antara kakak dengan bank, itu Kak. Ada lagi. Jadi di situ tidak ada unsur bunganya juga ya? Ya, Jadi tidak ada. bagi hasil di situ tadi. Yang namanya bagi hasil. Nah kalau di bank konvensional itu pasti nggak ada yang namanya pembiayaan, namanya itu kredit utang. Nah, di situ ketika kita mengajukan utang pasti ada namanya bunga Kak. Betul. Ada lagi Kak yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan kakak, saya sekarang ini lebih kayak tertarik gitu untuk menabung di bank BSI tadi, karena ya saya itu tertarik karena tanpa bunga itu tadi Kak. Jadi saya bisa menabung dengan aman, kemudian saya bisa tidak memikirkan biaya atas tabungan saya itu tadi. Jadi uangnya tetap utuh. Di situ saya Bisa. tertariknya. Bagus Kak. Kalau kakak tuh langsung saja, di sini ada yang terdekat Kak di Curug. Di sini ada Bank BSI yang ada di Bank Mego tuh. Oh, depan Pasar Bank tuh. Mego. Ya, misalnya. Ada lagi Kak? Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke, untuk sama-sama Kak. berbagi sharing-sharing mengenai tentang keuangan kakak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kakak telah memberikan solusi atas ya ini tadi. Ya sama-sama. Mungkin hanya itu ya, wawancara kepada narasumber. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.